Jauh sebelum deru mesin kendaraan memecah kesunyiannya, alas roban terhampar sebagai sebuah rimba belantara yang megah sekaligus mencekam di pesisir utara Pulau Jawa. Hutan ini didominasi oleh pohon-pohon jati raksasa yang menjulang tinggi, rapat membentuk kanopi tebal yang membuat sinar matahari sulit menembus hingga ke lantai hutan. Suasana di dalamnya terasa lembab, gelap, dan sunyi, hanya sesekali dipecah oleh suara satwa liar atau desau angin yang meniup dedaunan. Bagi masyarakat sekitar pada masa itu, alas roban adalah dunia yang berbeda. Tempat yang dihormati sekaligus ditakuti. Kekayaan hayatinya memberikan sumber kehidupan, namun kelebatannya juga menyimpan bahaya nyata berupa binatang buas dan potensi tersesat bagi siapa saja yang berani masuk terlalu dalam tanpa pengetahuan memadai. Secara alami, hutan ini sudah memiliki aura kekuatan purba, sebuah benteng alam yang kokoh dan penuh misteri. Akar-akar pohon besar mencengkeram tanah dengan kuat, sementara lumut dan sulur liar merambat di antara batang-batang pohon, menambah kesan tua dan angker. Konon, di sudut-sudut tergelap hutan ini bersemayam pula kekuatan-kekuatan tak kasat mata, para penunggu hutan yang hidup harmonis dengan alam sebelum terusik oleh derap langkah peradaban manusia yang membawa ambisi besar. Alas roban pada dasarnya adalah ekosistem yang seimbang, sebuah mahakarya alam yang menyimpan keindahan sekaligus keganasan. Keadaannya yang masih perawan inilah yang kemudian harus berhadapan dengan sebuah proyek raksasa yang akan mengubah wajahnya selamanya dan menorehkan luka sejarah yang mendalam di jantungnya. Hutan ini menjadi saksi bisu betapa alam yang perkasa pun bisa terluka oleh ulah manusia. Memasuki awal abad ke-19, gelombang kekuasaan kolonial Belanda semakin kuat mencengkeram bumi Nusantara. Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, seorang tokoh militer yang ambisius dan bertangan besi, dicanangkanlah sebuah proyek monumental, pembangunan Jalan Raya Pos, De Grote Postweg. Jalan ini direncanakan membentang sepanjang 1.000 km lebih dari Anyer di ujung barat Jawa hingga Panarukan di ujung timur. Tujuan utama pembangunan jalan ini adalah untuk mempercepat mobilitas pasukan militer Belanda dalam menghadapi kemungkinan serangan Inggris, serta untuk memperlancar transportasi hasil bumi demi kepentingan ekonomi kolonial. Sebuah proyek strategis yang membutuhkan kecepatan dan hasil segera, tanpa terlalu mempedulikan cara atau konsekuensi kemanusiaan yang harus ditanggung oleh penduduk pribumi. Salah satu tantangan terbesar dalam proyek raksasa ini adalah medan berat yang harus dilalui, termasuk kawasan hutan lebat alas roban. Membelah hutan perawan yang rapat, dengan kontur tanah berbukit dan penuh rintangan alami, bukanlah pekerjaan mudah. Namun, ambisi Daendels tidak mengenal kata sulit. Perintah telah dikeluarkan, jalan harus dibangun, apapun harganya. Alas roban yang tadinya tenang dan hanya dijelajahi oleh penduduk lokal atau pemburu, kini harus menghadapi intrusi besar-besaran. Deru kapak, gergaji, dan teriakan para mandor mulai terdengar, mengoyak kesunyian hutan. Proyek ambisius ini menjadi awal dari sebuah tragedi kemanusiaan yang akan melahirkan legenda kelam di kemudian hari. Untuk mewujudkan ambisi pembangunan jalan super cepat, Daendels menerapkan sistem kerja paksa yang dikenal sebagai Rodi. Ribuan penduduk pribumi dari berbagai daerah dipaksa bekerja tanpa upah, tanpa istirahat yang layak, dan dengan peralatan yang sangat minim. Mereka dikerahkan untuk menebang pohon-pohon raksasa, meratakan tanah, menggali bukit, dan membangun pondasi jalan di tengah ganasnya alam alas roban. Para pekerja Rodi diperlakukan tidak ubahnya seperti budak. Mandor-mandor pengawas bertindak kejam, cambuk seringkali melayang bagi mereka yang dianggap lamban atau mencoba beristirahat. Makanan sangat tidak memadai, seringkali hanya cukup untuk menyambung nyawa. Mereka bekerja dari pagi buta hingga petang menjelang, dalam kondisi cuaca yang kadang terik menyengat, kadang hujan lebat mengguyur. Membuka alas roban adalah bagian pekerjaan yang paling mengerikan. Akar pohon yang kuat, tanah liat yang lengket saat hujan, tanjakan dan turunan curam, serta ancaman penyakit seperti malaria menjadi musuh sehari-hari. Mereka harus berjuang tidak hanya melawan alam,
tetapi juga melawan batas ketahanan fisik dan mental mereka sendiri, serta kekejaman sistem yang menindas. Pemandangan di lokasi proyek sungguh memilukan. Ribuan manusia kurus kering, berpakaian compang-camping, bekerja membanting tulang di bawah tatapan dingin para pengawas. Suara erangan kesakitan, tangisan putus asa, dan teriakan perintah bercampur menjadi satu simfoni penderitaan yang menggema di seluruh penjuru hutan. Alas Roban menjadi neraka dunia bagi para pekerja rodi. Kerja paksa yang tanpa henti dan kondisi kerja yang luar biasa buruk di Alas Roban dengan cepat memakan korban. Ribuan pekerja rodi tumbang akibat kelelahan ekstrim, kelaparan yang menyiksa, dan berbagai penyakit yang mewabah seperti malaria, disentri, dan demam berdarah. Sistem sanitasi yang buruk dan kurangnya perawatan medis semakin memperparah keadaan. Kecelakaan kerja juga sering terjadi. Tertimpa pohon tumbang saat penebangan, terperosok ke jurang saat meratakan tebing, atau terluka parah oleh peralatan kerja yang sederhana adalah pemandangan biasa. Belum lagi ancaman dari binatang buas penghuni hutan seperti ular berbisa atau harimau yang wilayahnya terusik oleh aktivitas pembangunan jalan. Banyak pekerja yang meninggal begitu saja di tempat kerja mereka. Jasad mereka seringkali tidak diurus dengan layak, hanya dikuburkan seadanya di pinggir jalan yang sedang dibangun, atau bahkan dibiarkan begitu saja di dalam hutan. Tidak ada nisan, tidak ada upacara, hanya kesunyian hutan yang menjadi saksi bisu kematian tragis mereka. Alas Roban berubah menjadi kuburan massal tanpa nama. Angka pasti korban jiwa selama pembangunan jalan raya pos, khususnya di ruas Alas Roban, sulit diketahui, namun diperkirakan mencapai ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu nyawa. Sebuah harga yang teramat mahal untuk sebuah ambisi pembangunan jalan. Darah, keringat, dan air mata para pekerja rodi seolah meresap ke dalam tanah Alas Roban, meninggalkan jejak penderitaan abadi. Kematian massal yang tragis dan penuh penderitaan itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di Alas Roban. Masyarakat sekitar percaya bahwa arwah para pekerja rodi yang meninggal secara tidak wajar itu tidak bisa beristirahat dengan tenang. Mereka menjadi arwah penasaran yang gentayangan, terperangkap di hutan tempat mereka meregang nyawa dalam kesengsaraan. Aura hutan yang tadinya hanya misterius kini berubah menjadi gelap, berat, dan penuh nuansa kesedihan serta kemarahan. Orang-orang mulai merasakan kehadiran energi negatif saat melintasi atau berada di dekat Alas Roban. Perasaan merinding, diawasi, atau mendengar suara-suara aneh seperti rintihan, tangisan, atau teriakan tanpa wujud menjadi cerita umum. Berbagai legenda urban dan cerita mistis mulai berkembang pesat. Konon, sosok-sosok makhluk halus seperti genderuwo penunggu pohon besar, kuntilanak yang menangis pilu, atau pocong yang melompat-lompat sering menampakkan diri kepada mereka yang bernasib sial. Ada pula cerita tentang arwah pekerja rodi yang muncul dalam wujud bayangan hitam atau sosok kelelahan yang meminta tolong. Alas Roban tidak lagi hanya sekadar hutan lebat, tetapi telah menjadi sebuah kerajaan bagi arwah-arwah penasaran dan makhluk gaib. Setiap pohon, setiap lekuk jalan, setiap sudut gelap hutan dipercaya memiliki penunggunya sendiri, yang siap mengganggu siapa saja yang dianggap lancang atau tidak menghormati sejarah kelam tempat itu. Aura mistis ini semakin memperkuat reputasi Alas Roban sebagai tempat yang angker. Setelah jalan raya pos selesai dibangun, jalur yang melintasi Alas Roban ini segera menjadi urat nadi transportasi penting. Namun, reputasi angkernya tidak hilang, malah semakin kuat. Para kusir kereta kuda, sopir truk di kemudian hari, dan pelintas lainnya sering berbagi cerita seram tentang pengalaman mereka saat melewati Alas Roban, terutama di malam hari. Banyak laporan tentang kendaraan yang tiba-tiba mogok tanpa sebab jelas di tengah hutan, lampu yang mati mendadak, atau penampakan sosok aneh yang menyeberang jalan lalu menghilang. Beberapa pengemudi mengaku diganggu oleh suara ketukan di kaca mobil, atau merasa ada penumpang tak kasat mata yang ikut menumpang. Cerita tentang warung gaib yang muncul di malam hari dan hilang saat fajar juga menjadi bagian dari legenda. Selain gangguan gaib, kondisi jalan yang berkelok, naik turun, minim penerangan, pada masanya,
dan dikelilingi hutan lebat juga berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan di ruas alas roban. Namun, banyak kecelakaan, terutama yang terjadi di titik-titik tertentu yang dianggap paling angker, seringkali dikaitkan dengan faktor mistis, seolah arwah penasaran sengaja mencelakakan para pelintas. Alas roban pun mendapat julukan sebagai jalur maut atau jalur tengkorak. Para pengemudi seringkali membunyikan klakson atau berdoa saat memasuki kawasan ini sebagai bentuk permisi kepada para penunggu gaib. Ketakutan ini begitu nyata dan mengakar, diwariskan dari satu generasi pengemudi ke generasi berikutnya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi jalan pantura yang melewati alas roban. Pelebaran jalan, perbaikan tikungan tajam, penambahan penerangan, hingga pembangunan rest area dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Puncaknya adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa yang membelah sebagian kawasan alas roban, menawarkan jalur alternatif yang lebih cepat dan dianggap lebih aman. Pembangunan jalan tol ini sedikit banyak mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur pantura lama alas roban. Namun, legenda keangkeran tempat itu tidak serta-merta hilang. Jalur lama tetap ada, dan di beberapa titik yang tidak tersentuh modernisasi, aura mistisnya konon masih sangat kental terasa. Bahkan di jalan tol pun, kadang masih muncul cerita kecelakaan aneh yang dikaitkan dengan gangguan dari alas roban. Bagi masyarakat sekitar dan para pengemudi yang sering melintas, alas roban tetaplah alas roban, sebuah tempat dengan sejarah kelam yang tidak bisa dihapus oleh aspal dan beton. Kisah-kisah mistis terus beredar, mungkin sebagai pengingat akan tragedi masa lalu, atau sekadar sebagai bagian dari folklore yang membuat perjalanan melintasi pantura menjadi lebih berwarna. Legenda alas roban bertahan melintasi zaman, beradaptasi dengan perubahan, namun intinya tetap sama. Sebuah tempat yang menyimpan energi kuat dari masa lalu, sebuah hutan yang menjadi saksi bisu penderitaan ribuan manusia. Modernisasi mungkin mengubah fisiknya, tetapi tidak mampu menghapus jejak sejarah dan legenda yang menyelimutinya. Alas roban hingga kini berdiri sebagai sebuah monumen tak tertulis dari salah satu episode paling kelam dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Di balik kelebatan pohon jatinya dan reputasi mistisnya, tersimpan kisah nyata tentang penderitaan manusia akibat ambisi kekuasaan dan pembangunan yang mengabaikan nilai kemanusiaan. Legenda keangkerannya adalah gema dari tangisan dan rintihan ribuan pekerja rodi yang nyawanya direnggut paksa. Kisah alas roban menjadi pengingat abadi akan harga mahal sebuah kemajuan jika dibangun di atas penindasan. Ia mengajarkan kita untuk tidak melupakan sejarah, sepahit apapun itu, karena sejarah membentuk identitas kita dan memberikan pelajaran berharga untuk masa depan. Menghormati arwah para korban bukan hanya dengan ritual, tetapi juga dengan memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali. Pelajaran moral, legenda alas roban memberikan pelajaran mendalam tentang konsekuensi dari keserakahan dan kekuasaan yang absolut. Pembangunan fisik tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Kisah ini mengajak kita untuk menghargai setiap nyawa dan menghormati sejarah, termasuk sisi kelamnya. Selain itu, legenda ini juga menyiratkan pesan tentang kekuatan alam dan bagaimana luka sejarah yang dalam pada suatu tempat dapat menciptakan aura dan cerita yang bertahan melintasi generasi, mengingatkan kita akan hubungan erat antara manusia, sejarah, dan lingkungan tempat mereka hidup. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.